Suatu pagi, seorang suami tiba-tiba melihat isi meja yang masih kosong. Sementara anak-anaknya bertanya, "Pak, ada makan pagi nggak hari ini?" Suami itu bilang, "Oh, mama kamu nggak masak ya?" Lalu tidak berapa lama istrinya pun muncul dan kemudian si suami bertanya, "Ma, kenapa kamu tidak masak pagi hari ini untuk anak-anak?" Lalu istrinya menjawab dengan sedikit ketus, "Lah, kemarin pagi saya masak, tapi anak-anak nggak mau makan. Ya, kalau begitu, mending saya nggak usah masak aja sekalian." Termenung mendengar jawaban ketus dari sang istri, suami pun menatap istrinya dengan lembut dan berkata, "Kewajiban seorang ibu adalah memasak, menyiapkan sarapan pagi untuk anak. Karena anak-anak kita kan masih kecil. Mereka makan atau tidak, itu urusan mereka. Tetapi menyiapkan sarapan pagi adalah kewajiban kamu sebagai ibu. Tidak seharusnya kamu berpikiran bahwa karena kemarin pagi mereka tidak mau makan, maka lebih baik kamu tidak masak." Ini sama saja dengan kalau kita buka toko, terus nggak ada yang mau beli, lalu besok pagi kita tutup toko. Karena kita pikir, wah kan nggak ada yang beli, ngapain buka toko. Sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita membuat toko kita ramai. Demikianlah suami memberi jawaban kepada istrinya. Ini adalah sebuah kejadian yang sering terjadi pada rumah tangga, pada hidup kita, di mana kita melupakan kewajiban kita karena kita berpikir bahwa sewaktu kita melakukan kewajiban kita, orang-orang tidak meresponnya dengan baik. Sahabat-sahabatku sekalian, di hidup ini ada yang menjadi urusan kita, kewajiban kita, dan tanggung jawab kita. Dan ada pula yang memang bukan urusan kita, bukan kewajiban kita, dan bukan tanggung jawab kita. Kita harus mampu membedakan itu dengan tidak melibatkan perasaan negatif atau emosi yang kurang baik terhadap respon orang terhadap apa yang kita lakukan. Saya ambil contoh misalnya saja kita seorang petani. Apa yang menjadi urusan kita adalah kita menanam bibit, memiliki bibit yang baik, kemudian merawat bibit itu, menyirami, memberi pupuk, melindunginya dari berbagai hama. Dan ya, itu saja sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang petani. Persoalannya apakah nanti bibitnya tumbuh jadi pohon, pohonnya berbuah, itu tentu tidak serta-merta menjadi urusan kita. Karena kita sesungguhnya tidak bisa mengendalikan segala hal. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita, tidak sesuatu yang di luar kita. Oleh sebab itu, sikap yang baik adalah kita hendak senantiasa memperbaiki diri kita. Seperti seorang istri atau ibu tadi. Hendaknya dia berpikir bagaimana memasak lebih enak, memasak lebih bergizi, membuat lebih variatif, membuat lebih menarik, dengan aroma, dengan bentuk. Sehingga anak-anak suka dengan makanan dia. Bukannya menarik diri dan tidak memasak. Jadi, dengan kita bisa memahami
apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita melakukan dengan sepenuh hati, maka urusan kita sudah selesai. Mengenai bagaimana orang menilai kita, merespon kita, tentu itu bukan urusan kita. Kita memiliki kewajiban memberi makan ayam, menjaganya agar tidak dimangsa musang atau ular, memberikan kandang yang baik. Mengenai ayamnya tumbuh kapan dan bertelur tentu bukan urusan kita. Kalau kita ingin mempercepat proses-proses seperti itu, kadang-kala malah menimbulkan satu hasil yang kurang baik. Misalnya banyak sekarang petelur-petelur yang ingin sangat cepat sehingga ayamnya disuntik. Dan kita tahu bagi mereka yang konsumsi ayam-ayam suntik, secara kesehatan itu tentu tidak baik. Sama juga kalau kita melatih diri kita sebenarnya dalam berhubungan dengan orang. Hendaknya kita bersikap baik bukan karena orang bersikap baik depan kita, tapi kita bersikap baik. Bersikap dengan sangat tepat. Menaikkan nilai kita itu karena memang kewajiban kita. Karena kita menghargai diri kita. Bahwa apapun yang kita lakukan adalah paling baik. Mengenai orang lain menganggap kita baik atau tidak, buruk atau malah dia tidak suka, ya tentu sudah bukan urusan kita. Jadi bagi Anda yang ingin sukses dan ingin berkembang, fokuslah pada diri kita. Bukan menjadi egois, itu hal yang berbeda. Tapi fokus pada diri kita, pada apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi urusan kita, dan kita lakukan dengan yang terbaik. Dan mengenai hasil akhirnya, itu bukan urusan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai faktor-faktor luar mengenai respon terhadap kita mempengaruhi kita untuk tidak melakukan yang terbaik bagi diri kita dan bagi apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Terima kasih, sampai jumpa.